podcast KPS FHULM. Halo Prima Enthusiast, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Eva Lias, speaking here on our KPS Talkcast episode 3. Bersama partner siaran Eva di pagi hari Jumat ini, Mami Ocha. Say hi dulu. Hai guys. Semoga di hari ini dan nanti dalam keadaan sehat semua ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi jaga kesehatan, jaga dirinya, makan dan istirahat yang cukup. Di episode 2 kan kita sudah kedatangan guest star dari Bapak Ketum dan Ibu Ketum kita ini. Lalu di episode 3 ini kita bersama guest star lagi nih guys. Jadi tanpa berlama-lama lagi, jadi langsung aja silahkan kepada para bintang tamu untuk episode 3 hari ini untuk masuk dan memperkenalkan dirinya. Dari mana sih kakak dan abang yang cantik dan ganteng ini? Ada siapa di situ? Silahkan abang-abang dan kakak-kakaknya untuk say hi dulu. Namanya siapa? Dari siapa nih? Dari siapa dulu yang mau perkenalan? Mungkin dari aku lah. Aku duluan ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ahmad Husairi, dipanggil Sairi. Kebetulan di organisasi KPS aku diamanahi sebagai koor PSDA. Dan kalau di kampus aku angkatan 2018. Sekian. Oke. Hai Bang Husairi, silakan selanjutnya. Aku dulu kah? Bisa. Oke. Perkenalkan, nama aku Muhammad Reza Pahlawan, yang biasa dipanggil Reza. Di sini aku sebagai anggota PSDA nih, anggotanya Bang Husairi, anjay. Sebelumnya mohon maaf nih, aku lagi kehilangan kunci rumah, jadi recordnya di luar rumah dong. Jadi kalau ada suara-suara motor, suara-suara yang lewat, maafin ya. Oke, Abang Reza. Hari ini kita podcastnya bakalan banyak backsound sih guys. Jadi harap maklum aja, kita record dengan kearifan lokal. Silakan kepada kakak yang cantik banget ini untuk perkenalan. Kakak siapa nih? Duh, jadi malu. Nama aku Siti Halimah Almera Zulaika, biasa dipanggil Mima. Aku di sini sebagai anggotanya Bang Husairi dan rekannya Reza di PSDA KPS FHULM. Hai Kakak Mima. Halo Kakak Mima. Hai Kakak Mima. Kita udah kenalan ya kan. Jadi mungkin bisa nih, kita mau bahas apa hari ini, Mami Ocha? Apa yang akan kita bahas di episode 3 ini bersama teman-teman PSD yang cantik dan ganteng banget ini? Hari ini kita mau Q&A sedikit nih sama anggota PSD yang cantik dan ganteng. Kita mulai dari pertanyaan yang basic aja kali ya. Yang pertama nih, PSD itu apa sih? Kakak-kakak, ada yang mau jawab? Oh, untuk itu aku yang jawab boleh nggak? Boleh, silahkan Bang Sairi. PSDA itu kepanjangannya ialah pemberdayaan sumber daya anggota. Kemudian dari kepanjangan itu bisa kita lihat maknanya, yaitu memberdayakan atau mengembangkan anggota atau orang-orang yang ada dalam organisasi agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan bersama. Mengenai job desk-nya, PSDA itu bertanggung jawab atas perekrutan, pembinaan, dan pengawasan terhadap anggota. Kemudian bertanggung jawab dan menampung dan menyalurkan aspirasi anggota. Dan yang ketiga, menilai dan meningkatkan keaktifan anggota. Kemudian yang keempat, memperkenalkan KPS pada masyarakat dan mahasiswa umum. Mengenai tugasnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mencakup keorganisasian. Akan tetapi orang luar juga menjadi pertimbangan. Maksudnya bagaimana organisasi ini nampak baik di depan umum ataupun organisasi lain. Gitu.
Baik. Terima kasih jawabannya Bang Husairi. Sama-sama. Kita lanjut nih ke pertanyaan yang kedua. Apa aja sih yang udah dilakuin sama PSDA sepanjang paruh tahun kepengurusan dari awal pelantikan sampai sekarang? Itu ada yang jawab? Bang Husairi lagi? Oh iya, biar saya jawab lah. Mengenai yang telah dilakukan PSDA sepanjang paruh tahun kepengurusan ini, yaitu menjalankan prokernya. Misalnya seperti diklat. Nah, untuk diklat itu proses pengubahan sikap dan tata laku untuk mematangkan mengenai pemahaman organisasi KPS FHWLM kepada calon anggota baru KPS FHWLM. Kemudian yang kedua itu membership training atau MT. Ini kelanjutan dari diklat yang mana kegiatan ini wajib untuk penyempurnaan pendidikan dan pelatihan dasar dan keorganisasian anggota baru di KPS FHWLM yang sudah mengikuti diklat. Kemudian yang ketiga itu konseling dan mentoring. Di sini kan kalau konseling itu kami kolab dengan proker ketum dan waketum. Di sini kami siap mendengar dan memberikan masukan terhadap seluruh keluh kesah anggota. Dan untuk mentoring ini kami memberikan pengawasan terhadap seluruh anggota mengenai keaktifan anggota tersebut, kemudian juga membantu anggota baru dalam pengawasan dan pembinaan untuk kegiatan KPS. Kebetulan di sini juga ada PJ mentoringnya, itu Bang Reja. Yoi. Dan yang terakhir yang baru dilaksanakan itu makrab. Di situ kami melakukan camping ke Bukit Mawar. Nah, di situ kami melakukan game, masak-masak, ya pun lah gitu. Ya itu dulu. Terima kasih Bang Husairi. Oke, terima kasih Mami Ocha. Mami Ocha gak tuh? Mami Ocha dan Bang Husairi. Akan dilanjutkan. Untuk jawaban dan pertanyaannya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin yang basic-basic nih tentang PSDA. Lalu, selanjutnya. Ini kan kita lagi di masa pandemi yang it's getting worse every single day kan. Kita juga sama-sama tahu di berita itu tuh case-nya makin lama, makin hari, makin tinggi dan variannya juga makin banyak. Otomatis kita semua dituntut untuk work from home, ya kan? Untuk bekerja dari rumah, nge-handle semuanya dari rumah. Tapi di satu sisi kita nih sebagai nggak cuma pekerja, tapi kita yang pelajar, kita mahasiswa juga dituntut untuk survive. Bagaimana caranya kita bisa tetap menghidupkan, menjalankan organisasi, and we have a lot of pressure dari banyak pihak. Nah, jadi ada nggak sih tantangan tersendiri nih untuk teman-teman PSDA menjalankan proker, terus tuh termasuk sebagai penggerak dari organisasi ini juga kan, menjalankan itu di tengah-tengah pandemi, dan how you guys cope up with that? Gimana sih cara kalian mengatasi itu gitu? Plan B-nya apa nih? Siapa yang mau jawab? Ayo angkat tangan. Ya Bu. Oke. Ya Bu. Di kelas aja ya. Oke, silakan. Ya, Abang aku izin jawab ya Bang. Abang nggak tuh? Iya, abang banget ya gue. Iya, semuanya abang. Abang Husairi sebagai kawasannya. Oke, izin menjawab. Jadi namanya menjalankan organisasi di tengah pandemi ini pastinya sangat menantang, terutama bagi kami anggota PSDA. Kami itu kan tugasnya juga mempertahankan kuantitas dan kualitas anggota nih. Dari namanya aja kan tadi pemberdayaan atau pengembangan sih? Pengembangan sumber daya anggota atau pemberdayaan sumber daya anggota gitu kan. Jadi gimana caranya membuat kita tidak berada di satu tempat tapi kegiatannya itu tetap berasa gitu feel-nya dan materinya pun juga dapat. Maka dari itu kemarin kan kami di awal-awal berusaha bikin yang asik-asik dulu nih dengan adanya sharing, kemudian ada games. Kemarin Kak Mimah dan Bang Akbar juga pernah memberikan games-games yang cukup asik, di mana di situ tujuannya tuh sebenarnya biar kita tuh saling mengenal dulu antara adik-adik dan juga kita sebagai angkatan atas, biar bisa tuh kan motor kan lewat. Jadi balik lagi ya, biar kita tuh saling mengenal karena kan
dalam pandemi ini kita nggak kuliah offline kan, jadinya belum ketemu satu sama lain. Bahkan ada yang belum pernah ke kampus, nggak pernah lihat muka-muka temennya. Jadi kita bikin asik dulu, kita bikin sebagai rumah yang nyaman lah bagi mereka. Kemudian juga seperti yang disebutkan oleh Abang Husairi tadi, kami juga punya program kerja mentoring di tahun ini. Di mana tugasnya, maksudnya tuh fungsinya tuh supaya mempertahankan kuantitas anggota. Jadi mereka itu kan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dulu. Kemudian dalam kelompok itu mereka dapat tanggung jawabnya masing-masing nih. Jadi setidaknya dalam satu kelompok itu mereka bisa saling merangkul kawan-kawannya untuk tetap aktif di KPS. Kemudian menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri tiap anggota karena merasa, oh aku punya tanggung jawab nih dalam kelompok. Kasihan teman-temanku kalau aku misalkan keluar dari KPS atau nggak aktif lagi. Jadi sama-sama berbagi beban lah gitu. Sama-sama berbagi pengalaman juga di dalam kelompok itu, dalam kelompok yang lebih kecil. Dari situ mereka belajar nantinya bagaimana tata cara persidangan juga, dan sedikit berkompetisi lah antar kelompok biasanya. Kemudian dari aku sih, menurutku program ini cukup berhasil. Jadi bahkan sampai dikatakan bahwa kita komunitas peradilan semu ini adalah salah satu ormawa yang paling mampu bertahan di situasi pandemi, dan anggotanya itu paling banyak, lumayan sekitar kemarin kita diklat 54. Kemudian pada saat MT itu kemarin sampai nambah jadi 55 kalau nggak salah ya, karena ditambah anggota-anggota yang baru ikut MT di tahun ini gitu Kak. Kak lagi nih tadi Bu. Oke, ya, jadi sebelum itu kita patut mengapresiasi ya, karena di tengah-tengah pandemi, menjalankan organisasi di tengah-tengah pandemi itu tidak pernah mudah ya kan. Kita harus controlling semuanya itu dari jauh, tapi KPS di sini bisa membuktikan kalau di periode ini kita bisa beresilience nih, kita bisa beradaptasi juga. Kan di tengah-tengah pandemi itu selain survive-nya, kita harus bisa adaptasi juga kan. Nah, tadi berarti PSDA di sini sudah berhasil nih membuat teman-teman angkatan baru ini saling kenal ya kan. Karena kan kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau misalnya udah sayang gak bisa dimilikin tuh juga susah, guys. Oke. Wow. Ya. Anjay. Iya, Pak. Terima kasih. Semangat Ya. banget. Oh, Nah, oke. Jadi kan kita udah apa ya? Enggak sih, kalau di KPS mah aku percaya kita saling sayang dan saling memiliki ya kan. Secara kita tuh keluarga gitu loh. Di sini nih udah rumah kedua ya kan. Nah, jadi ini kita udah welcoming anak-anak angkatan baru nih, adik-adik dari angkatan 7. Lalu berarti kan itu berhubungan dengan regenerasi. Nah, seberapa penting sih regenerasi ini buat kalian as a human resource team? Oke, apalagi yang jawab nih ya. Boleh. Regeneration is the one most important thing in organization. Jadi tanpa adanya regenerasi, apa yang kita bangun dengan jerih payah, banting tulang di kepengurusan dulu sampai sekarang itu tidak akan adanya kontinuitas gitu loh, keberlanjutan. Jadi kan kita sudah membangun dari dulu, dari sejak KPS ini berdiri mungkin tahun 2008, kemudian sampai kita berada di titik ini tahun 2000 berapa? 2021. Aduh, saking gak ingatnya dengan tahun ya, karena kegiatan nih online aja. Jadi keberlanjutan itu tetap berlangsung gitu loh. Sebagai PSDA, tugas utama kami itu juga adalah dengan menanggung-jawab kaderisasi terhadap anggota-anggota baru yang nantinya akan dipersiapkan untuk membangun KPS ini menjadi lebih baik tentunya. Jadi kan di tahun-tahun selanjutnya nanti kita nggak mulai dari nol lagi gitu. Kita sudah ada keberlanjutan yang telah dibangun dari awal. Kemudian program kerja PSDA yang menyokong kaderisasi ini tadi adalah Diklat dan MT yang disebutkan oleh Bang Husairi tadi. Dalam Diklat kita tahun ini kemarin itu yang dikonsep oleh Abang Iril. Kebetulan Abang Iril tidak ada di sini ya. nggak ada dia. Anggota itu kemarin diberi pemahaman mengenai 4 poin penting yang sudah dikonsep sedemikian rupa,
yaitu tentang keorganisasian, kekeluargaan, profesionalitas, dan kepemimpinan. Jadi diharapkan bisa jadi pokok-pokok pikiran yang mendasari adik-adik dalam berorganisasi di KPS. Kemudian dilanjutkan juga dengan membership training yang baru saja kemarin kita laksanakan. Itu untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada anggota yang dipersiapkan untuk menjadi kader-kader penerus kepengurusan organisasi ini. Dan disinilah kami membuktikan bahwa regenerasi itu memang se-precious itu, sepenting itu gitu loh. Dengan memaksimalkan agenda-agenda yang sudah kami konsep tadi. Jadi gimana ya? Jangan dikira PSDA itu agendanya cuma rame-ramean, itu capek juga loh konsep diklat, konsep MT, gimana caranya biar materi-materinya tuh masuk dan tertanam di diri adik-adik. Kalau yang rame-ramean itu ya bonus aja lah menurut aku kan. Kita kemarin ada melaksanakan makrab tuh, wah gila sih makrab tahun ini rame banget, cok. Berasa. Sangat berasa. Jadi rame-ramean itu sebenarnya bonus aja sih. Kemarin kan kita melaksanakan makrab dan makrab tahun ini tuh sumpah rame banget. 40 orang kalau nggak salah kemarin ya. Kita nyewa satu gunung, satu puncak gitu, isinya kita doang gitu loh. Ketika orang mau naik, lah apa nih rame banget. Itu cuman kita doang isinya di atas puncak itu. Jadi ya nggak semua acara rame-rame, tapi tugas dari PSDA tadi salah satunya juga meramekan sih. Dan itu makrab kemarin memang program kerja PSDA juga, ya kan Bang Husairi? Iya betul sekali. Iya, Cukup jadi deh dari aku. Oke, thank you Abang Reja. Nah, jadi ini tuh kayak jadi catatan gitu ya untuk seluruh Pramo Entusias nih dimanapun kalian berada yang akan mendengarkan podcast ini nanti, bahwa PSDA itu tuh kayak kita setiap divisi yang ada di KPS punya perannya masing-masing. Oh my god, ada kucing, lucu banget kucingnya. Kita semua punya perannya masing-masing nih dalam menggerakkan organisasi ini, dan harapannya itu bisa berkelanjutan, bisa kontinuitas sampai di periode-periode selanjutnya, dan organisasi kita yang dari sekarang merintis tuh bisa jadi berkembang lebih besar lagi. Dan dari sini kita kayak belajar untuk di sini kita bisa belajar bareng-bareng dari nol, dan benar-benar kita berkembang jadi apa ya, new figure, jadi seseorang yang baru gitu. Jadi kayak kata-kata kalau organisasi ini tuh kayak rumah yang di dalamnya bisa jadi apa aja, dengan karakter apa aja, semuanya bisa membaur di sini. Ngomongin soal rumah, nih kan, rumah dan regenerasi. Regenerasi itu tuh berkaitan erat dengan gimana sih kita membuka pintu rumah kita ini nih untuk orang-orang baru, ya kan, orang-orang baru yang mau masuk, yang mau datang, yang mau gabung sama kita. Lalu gimana sih untuk orang itu kan memilih tempat ini nih untuk jadi rumahnya, jadi keluarganya, jadi apa ya, jadi ada di closest ringnya dia di dalam hidupnya. Itu tuh perlu yang namanya rasa nyaman. Jadi gimana sih PSDA menciptakan rasa aman tuh sampai bikin orang-orang bisa nyaman berada di sini gitu. Karena kan ini secara tidak langsung ada di peran PSDA untuk kaderisasinya juga, untuk regenerasinya juga. Krusial banget loh PSDA ini, guys. Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Izin menjawab ya, Bang Husairi. Bu Iya, Epa. silakan. Silakan. Gimana cara bikin betah ya? Kayaknya udah jadi rahasia umum nggak sih? PSD itu rata-rata orangnya tuh, anggotanya itu punya sifat friendly dan humble. Sebenarnya nggak cuman PSDA sih, tapi jika dilihat-lihat kayaknya rata-rata kayak gitu. Kenapa? Karena fungsi PSD itu sendiri kan buat merangkul. Pada intinya kan buat ngerangkul sesama anggota, entah dari atas atau anggota baru. Jadi dengan gimana kita bisa ngerangkul kalau kita punya sifat tertutup, ansos, kayak gitu-gitu kan. Jadi dengan sifat dasarnya itu friendly sama humble, orang otomatis akan nyaman sama kita, terutama kan PSDA yang berhadapan langsung sama anggota baru rata-rata. Jadi anggota baru itu ngelihat PSDA tuh kayak,
oh ini ramah orangnya, oh ini orangnya tuh kayak ramah terus enak buat diajak ngobrol gitu, sehingga mereka tuh ngerasa nyaman dan aman sama kita, ngerasa udah bisa ngerasa bisa terbuka sama kita, sehingga bisa dibilang PSDA itu yang karena PSDA itu gimana ya, kayak garda terdepan buat menghadapi anggota baru nggak sih? Ini menurut aku sih ya. Karena PSDA itu garda terdepan untuk menghadapi anggota baru, jadi PSDA itu yang harus jadi bantal lah bahasanya buat anggota baru. Jadi di saat anggota baru itu merasa kenapa nih KPS kayak gini nih, kenapa nih ada yang kayak gini, di saat ada trouble, ada masalah, trouble atau problem sih? Ke-distract kan. Ya. Di saat ada masalah, yang pertama mereka cari itu pasti kayak kakak-kakak terdekat mereka, terutama di program mentoring tadi. Di program mentoring itu, selain itu mungkin emang proker PSDA, tapi itu ada 4 orang mentor dari masing-masing divisi, salah satunya PSDA. Kenapa PSDA ditaruh di situ? Supaya PSDA itu jadi orang tua mereka untuk KPS gitu loh. Gitu sih. Kira-kira dapat gak ya poinnya? Oke, dapat. Jadi sebenarnya ya ketika kita ngomongin soal, kan kita ngomongin gimana sih caranya kita tuh bisa ngebikin orang tuh masuk dan ngerasa nyaman nih gitu kan. Karena kan mereka ketika mereka masuk, analoginya tuh kayak kita milih rumah, kita milih kamar, pasti kita ngeliat dulu dong, ngeliat oh bentukan rumahnya lucu nih gitu, bentukan kamarnya lucu, aku kayaknya suka di sini, habis itu dia masuk. Nah, harus ada rasa itu dulu kan, rasa apa ya, rasa percaya kalau wah tempat ini kayak cocok deh buat aku gitu. Habis itu sisanya ditambah lagi dengan yang ada di sekitarnya kan, untuk untuk meyakinkan kalau rasa nyamannya dia ini tidak salah gitu, dia berada di sini kan. Dan emang kalau kita ngomongin soal tadi kan katanya Kamimah PSD itu kayak bantal, kalau buat aku kayak bahu. Jadi bahunya tuh dipakai untuk bersandar gitu, untuk adik-adik sih, terutama untuk angkatan 7 kan, karena mereka tuh jadi tanggung jawab kita nih untuk saat ini gitu. Tapi di sini kan PSDA juga nggak bisa berjalan sendirian kan, harus ada sinergisitasnya, kita harus kerja sama divisi lain gitu untuk menjalankan apa sih yang mau kita capai, apa yang mau kita raih di periode ini, begitu teman-temanku, para entusias semuanya. Jadi setiap divisi punya tugas, punya tanggung jawabnya masing-masing, punya bebannya masing-masing, punya capeknya masing-masing deh pokoknya. Jadi nanti ini sekalian ya, aku bilang aja deh di sini, nanti tinggal gimana mereka yang sudah kita kader ini untuk melanjutkan itu gitu, melihatnya mereka maunya kemana-kemana. Tapi semoga udah punya pilihan yang masing-masing. Silahkan Mami Ocha, dilanjutkan. Terima kasih Bunda Eva untuk pertanyaan dan jawabannya dari kakak PSDA. Nih pertanyaan terakhir nih, last question. Kita kan udah welcoming new member nih, angkatan 7. Jadi ada strategi khusus gak nih dari PSDA untuk persuasinya, gimana caranya adik-adik kita ini tetap betah dan juga bertahan sampai akhir di organisasi kita tercinta ini, KPS FHWLM. Siapa yang mau jawab nih? Kamimah? Silahkan Kamimah. Ya, izin menjawab ya, kawan-kawan, abang-abang sekalian. Oke, tadi kayaknya bisa dibilang rasa nyaman itu kunci buat segala hal, bukan cuma dalam hubungan. Dan kali ini kan kita memiliki hubungan ya sama para anggota, hubungan kita sama-sama di KPS. Karena nyaman itu adalah kunci, terus interest mereka terhadap KPS itu yang menurut aku krusial gitu buat bertahan atau mundur dari KPS. Soal rasa nyaman tadi kayaknya udah aku bilang ya sebelumnya, kalau PSD itu bukan pada dasarnya sih, PSD itu seperti garda terdepan untuk menghadapi anggota baru. Karena PSD itu yang menilai karakter tiap-tiap anggota, bukan cuma anggota baru tapi juga anggota lama. Sehingga PSDA itu juga yang mau nggak mau menciptakan rasa nyaman yang paling pertama ke anggota-anggota, terutama ke anggota baru.
Kemudian menurut aku juga ya, kayaknya selain menciptakan rasa nyaman supaya mereka percaya sama KPS, kita juga harus gimana ya? Mereka memiliki rasa tanggung jawab itu sebenarnya di luar konteks PSDA ya. Kayak pada umumnya seseorang jika memiliki tanggung jawab, mereka mau nggak mau akan aktif dan kemudian rasa nyaman itu muncul. Jadi misalnya dari yang lain memberikan tanggung jawab ke mereka. Kemudian PSDA itu yang membuat mereka nyaman dengan tanggung jawab itu sendiri. PSDA itu yang membuat mereka merasa, oh ini mengembangkan aku loh. Oh ini KPS loh mengembangkan rasa nyaman aku. Ini yang oh aku bisa nih di sini, aku bisa nih walaupun sulit apa segala macam. Jadi karena rasa nyaman itu adalah kunci dan sebenarnya bukan cuma dari PSDA sih yang harus menebar rasa benih-benih rasa nyaman itu. Semuanya memiliki kewajiban. Tetapi karena PSDA yang paling depan jadi otomatis terutama dalam hal kelompok-kelompok mentoring kan ada yang jadi mentor itu salah satunya dari PSDA. Jadi mereka itu yang mentor dari PSDA itu seperti orang tua gitu loh buat mereka, seperti merangkul mereka buat tetap unite, tetap jadi satu kesatuan, merangkul mereka buat semangat terus aktif dan memberikan mereka rasa percaya kalau KPS bisa mengembangkan mereka lebih jauh di luar dari belajar peradilan semu. Gitu menurut aku. Mau nambahin boleh nggak? Mantap. Silahkan, Bang Reza. Oke, jadi kan tadi disinggung tentang gimana sih cara menarik perhatian, cara menarik antusiasme adik-adik nantinya calon-calon anggota baru. Yang mungkin ini kan kita bakal punya adik lagi nih di tahun 2021 ini. Bakal nambah lagi nih adik baru kita, angkatan ke-8 jadinya kan. Menurut aku yang paling penting itu pertama adalah branding sih. Bagaimana kita nge-branding KPS ini, maksudnya tuh biar bisa dikenal. Ini kan dalam kepengurusan kita tahun ini cukup banyak perubahan-perubahan, terobosan-terobosan baru yang membuat KPS itu kayak lebih dikenal nih, lebih wah. Dengan adanya podcast, kemudian adanya KPS Design Class dan juga lain-lain di IG KPS itu loh. Aku lihatnya wah banget tahun ini gitu, berkat kerja kerasnya anak-anak dari Humas, terus juga dari Moodcode dan Kastrat mungkin memberikan materi-materi yang lebih baru lagi. Dengan adanya misteri itu sangat-sangat menarik perhatian sih bagi aku. Dan nantinya ketika PKKMB itu kan pasti ada perkenalan Ormawa. Nah, disitulah saatnya kita menampilkan apa sih KPS itu dengan apa yang kita sudah bangun selama periode kepengurusan tahun ini. Itu sih dari aku. Thank you. Makasih ya Bang Reza. Bang Husairi mau nambahin? Cukup. Semuanya sudah disampaikan oleh Reza dan Mima. Oke. Kuncinya adalah rasa nyaman ya, seperti yang dikatakan Kakak Mima. Karena kalau nyaman tuh sudah gampang nih numbuhin rasa sayangnya. Gimana ya Kak? Karena bahkan dalam berhubungan sendiri kalau yang nyaman cuma satu orang kan gak mungkin ya Bun. Harus saling mensupport lah bahasanya masalah rasa sayang ini ya. Gak bisa cuma satu pihak. Kalau satu pihak namanya bertepuk sebelah tangan Bunda. Begitu pula di KPS. Waduh, apa ini? Curhat kali. Berat banget. Oke, sudah selesai. Habis session kita hari ini. Nah, itu tadi untuk episode 3 ini. Sebenarnya kan kita sama teman-teman PSDA itu ngomongin soal manajemen organisasi kan, sama ngomongin leadership skill juga. Jadi tadi tuh yang kita bahas dari pertanyaan-pertanyaan dari awal sampai akhir tuh itu berhubungan erat dengan manajemen organisasi, kayak staffingnya gimana, controllingnya, lead organizingnya kayak gimana, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan manajemen organisasi. Dan terima kasih nih untuk teman-teman PSDA karena sudah mau berhadir di podcast hari ini ya kan, dan juga tadi ngomongin soal branding. Iya bener banget, jadi di dalam suatu organisasi itu kita nggak usah organisasi deh, untuk diri kita sendiri kan kita perlu yang namanya branding image. Nah di tahun ini kalau aku boleh bilang KPS tuh udah berhasil nge-rebranding image-nya dia tuh kan, mulai dari yang kita kasih lihat di via sosial medianya gitu, terus yang kita lakukan di internal kita is a good
think itu kayak udah it's a big achievement untuk kita di periode tahun ini, dan terima kasih untuk semua pihak nih yang sudah terlibat, sudah bekerja keras ya kan, kepada abang-abang dan kakaknya gitu kan, dan harapannya semoga nih adik-adik kita ya kan, adik yang angkatan 20 terus nanti angkatan 21 itu bisa melanjutkan apa yang kita wariskan ke mereka. Jadi yang kita tinggalkan di periode ini legasinya tuh banyak banget dan semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya kan. Terus apa ya? Ya udah sih untuk hari ini ya, terima kasih kepada Bang Husairi, Mimah, terus juga Reja ya kan, Mami Ocha, partner siaranku hari ini, dan Abang Sakti yang hari ini berperan sebagai juru rekamnya ya kan. Walaupun ada mati lampu dikit ya. Walaupun ada trouble, ada error ya kan, tadi biasalah, namanya juga di Banjar gitu kan, tiba-tiba bisa mati listrik. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Terima kasih juga Bunda Eva. Bye. Terus apa ya, jaga kesehatan, istirahatnya cukup, makan. Karena habis ini agenda kita ada banyak yang harus kita hadapi di depan mata ya kan guys. Jadi persiapan untuk itu, dan happy holiday walaupun nggak liburan banget, tapi selamat menikmati waktu rebahan di rumah. Dah itu aja sih kalau dari aku. So Eva Aulia signing out from this podcast, and see you again di next episode kita nanti. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.